Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Terdiri dari saya, Puspita Nirmala. Saya Katerina Purnawati Anggreni. Saya Mariani Astuti. Saya Senti Anggun. Saya Sita Aurelia Iskandar. Saya Vina Lestari. Kami di sini akan mewawancarai owner dari Love In Cookies. Hari ini di sini kami mau ngobrol santai aja Kak, sekalian wawancara juga tentang pengalaman Kakak dalam menjalankan usaha. Soalnya kami pengen langsung belajar gitu dari pengalaman nyata Kakak sebagai pengusaha muda. Oke, mungkin kenalin, nama aku Newton. Sebenarnya itu nama panggilan, tapi emang aku dikenal banyak orang dengan sebutan Newton, N-Y-U-T-O-N gitu. Untuk nama asli aku tuh sudah tertera di situ, Wijtanda Hakim. Nah, aku di sini sebagai owner dari bisnis F&B dengan nama brand Love and Cookies, khususnya di kota Samarinda. Nah, bisnis aku seperti apa? Bisnis aku itu F&B yang khususnya itu ada di dessert, soft cookies. Selain soft cookies tuh ada cheesecake sekarang. Ngomong-ngomong kan Kak, kalau boleh tahu nih, awalnya Kakak kepikiran terjun ke dunia usaha itu dari mana sih? Apa ini dari passionnya si Kakak ini atau karena ada kesempatan tertentu gitu? Gimana Kak? Oke. Nah, tadi pertanyaannya itu tentang awal mula kenapa sih bisa kepikiran mau bisnis kayak gini ya? Ya, alasan utamanya pasti jelas. Anak muda zaman sekarang, in this economy itu kita perlu yang namanya uang. Karena apapun perlu uang. Siapa sih yang nggak pengen uang gitu? Karena apapun butuh uang. Nah, sudah dari situ karena tahu butuh yang namanya uang, tinggal menyesuaikan sama kemampuan apa yang dari aku sendiri itu punya gitu. Dan perjalanannya cukup panjang sampai di titik mana aku memilih untuk bikin bisnis ini sendiri. Karena sebelumnya itu ada juga beberapa yang ikut orang ngamatin gitu, dan akhirnya bisa dieksekusi di Love and Cookies ini. Seperti itu kurang lebih. Baik, saya akan tanya, giliran saya akan tanya ke Kakak. Jadi di sini kita akan terjun ke dimana kita akan menanyakan gimana nih cara komunikasi atau negosiasi Kakak mungkin ke karyawan atau ke pelanggan gitu. Jadi yang pertama ini dalam bisnis penting nih, komunikasi itu penting banget gitu. Nah, biasanya tuh Kakak berkomunikasi mungkin dengan karyawan atau dengan pelanggan itu Oke, mungkin kita di sini fokusnya lebih ke customer kali ya, ke pelanggan. Dari cara komunikasi sendiri sebenarnya ya, yang pasti ya tentu sopan santunnya aja sih yang dijaga. Di setiap bisnis tuh untuk masalah komunikasi itu adalah hal yang sepele, tapi itu salah satu yang penting. Bagaimana cara kita ngebuat customer itu nyaman. Nah, karena yang punya ini adalah Gen Z, kita tentu menyesuaikan dari awal target marketing. Dari bisnis saya sendiri itu fokusnya kan di dessert tadi ya, soft cookies dan juga cheesecake. Otomatis targetnya itu adalah cewek-cewek. Nah, bagaimana caranya kita ngebuat si cewek atau customer pelanggan ini ngerasa nyaman untuk ngobrol, untuk memesan di kita. Caranya seperti apa? Tentu kan yang namanya SOP. SOP itu standar operasional produk ataupun yang lainnya. Itu perlu. Jadi kita tidak bisa semena-mena untuk komunikasi sembarangan kepada customer, kecuali dalam proses komunikasi tadi kita di luar bisnis. Maksudnya di luar bisnis itu seperti apa? Contoh, karena small business terkadang ada yang namanya transaksi karena memang sudah punya relationship seperti teman, kadang langsung chat aja tuh ke akun pribadi ataupun ke WA pribadi gitu, nggak perlu yang
langsung di Instagram bisnis itu sendiri. Karena kan kalau dari bisnis saya ini sistemnya PO. Sistemnya PO otomatis kebanyakan untuk customer-customer yang umum, yang general, itu pemesanannya melalui DM Instagram. Nah, kalau yang dari DM Instagram tadi, tentu kita perlu yang namanya SOP tadi. Ini Kak terakhir nih, apa saran dari Kakak untuk pemula yang ingin memulai usaha, dan menurut Kakak nih apa kunci utama supaya usaha bisa bertahan kayak gitu Kak? Saran dan kunci untuk bisnis itu survive, yang penting dua sih sebenarnya. Satu, perencanaan, kedua, konsisten. Kebanyakan orang lemah di konsisten. Banyak yang ngerasa baru gagal dikit, baru nggak sesuai rencana dikit langsung nyerah. Sebenarnya itu adalah salah satu proses pembelajaran di mana sih kamu mengimprove bisnis itu sendiri. Karena yang namanya bisnis kita nggak pernah tahu ya. Yang namanya perencanaan kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bisa jadi banyak hal yang terjadi itu benar-benar tidak terduga. Dan itu sebagai pembisnis kamu harus siap. Kalian harus terima apa yang akan terjadi dan bagaimana kalian menanggapi hal tersebut. Nah, makanya perencanaan tadi penting dan konsistensi itu terus harus dijaga. Mungkin itu sih. Satu lagi deh Kak, ini pertanyaan penutup. Kakak ini mungkin ada rencana buat buku atau itu Kak? Toko offline itu sudah ada, eksekusinya menjadi pertanyaan kapannya, karena itu tadi sebelumnya dijelaskan di kuliah itu seperti itu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.